Baik. Syarat salat mana kan menghadap kiblat. Wati hana tak ijtihad kan? Zan. Tazan, tasangka ho. Nah. Hukum sangka, teori tersangka itu ada rumusnya. Apa rumus teori sangkaan? Di dalam teori hukum adalah dzannul khata la yu'tadu bih. Menyangka yang salah tidak dihitung. Kembali kepada kebenaran. Karena masih dalam waktu salat harus salat balik. Kecuali kabeh hotel salat, tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil niat i'tiqaf, kembali kajian kita malam ini dalam fikih halaman ke-11. Sebelum kita masuk di dalam rukun, sedikit tentang batas-batas aurat di dalam salat. Ya. Ini penting kita pahami karena syarat sah salat harus menutup aurat. Harus dalam makna bahasa hukum wajib. Jadi harus itu bahasa Indonesia. Sebenarnya dalam bahasa Melayu disebut wajib. Adapun aurat perempuan yang merdeka yaitu sekalian badannya melainkan muka dan dua tapak tangan dan belakang keduanya. Inilah aurat perempuan di dalam salat. Jadi salat syaratnya wajib menutup aurat. Lalu bagaimana batas aurat? Aurat perempuan di dalam salat seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Di manakah batas definisi muka? Makna definisi muka yang keun muka tu sehingga berhabis tutup muka. Kita lihat definisi muka ke atas adalah tempat tumbuhnya rambut di atas dahi, ke samping dua telinga, ke bawah dua dagu, di bawah keung batacek. Maka seorang perempuan ketika memakai jilbabnya, selekumnya harus memenuhi ini. Jadi ketika dia memakai selekum pada di bawah dua dagu, di keung ke batacek, berarti itu masih dalam kategori membuka aurat. Berarti belum menutup aurat. Bagaimana bisa sah salat sedangkan syarat salat saja belum terpenuhi? Nah, ini juga harus kita pahami. Menyauragam batas aurat uragam. Batas aurat uragam di dalam salat yaitu baina surati wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Jadi di antara pusat dan lutut yang dilihat, yang ditinjau adalah ke samping, ke atas, ke belakang, ke bawah. Maka menyertanya uragam tak pakai baju baju oblong blue jean. Nyan wati ta sujud, wati ta ruku kai yang deh pinggang. Ulam lewa yang tak pakai kan di atas pusat. Berarti belum kategori menutup aurat. Olehnya waktu kita sujud masih luar tak pakai di bawah pusat, bajiannya kita longgar, waktu kita kalan dari atas pusat. Berarti belum menutup aurat. Demikian juga dari samping.
ma baina surati wa rukbah, maknanya di antara pusat dan lutut yang wajib kita tutupi adalah warnanya aurat. Jadi ba'dih warna aurat. Mesti nasi tutup tapi di warna aurat, yang tetap tidak menutupi aurat. Contoh, kena plastik putih, tabuh plastik madu, tapi kan deh warna. Apa kulit kitanya? Kuning lansat, putih, hitam. Itu belum kategori menutup aurat. Maka celana yang tutung karena asbab rokok atau lainnya deh warna aurat walaupun sebesar anak keh. Jaman kan anak keh. Urang merokok kan keh. Keh anaknya pun jaman mana kan? Tutung deh warna aurat walaupun BO tetap tidak menutup aurat. Ini kan dasar sekali. Maka yang harus dah pahami, harus dah penuhi lemandu. Baru dalam perkara di dalam salat. Ini masih di luar salat karena malamnya kita cerita tentang perkara internal dan eksternal. Adapun aurat konsa, konsanya hana jalan peragam puinang. Jadi dalam bahasa Indonesia orang kun benjong. Kiban aurat yang dilakukan monya konsa wadih jelas kewadihannya. Bisa saja dalam situn berubah status umpama, tapi tidak mesti sama. 6 bulan jid ke agam, itu statusnya agam. 6 bulan jid ke inang, statusnya inang. Nyan gepenan konsa wadih. Konsa wadih tidak ada masalah dalam pengertian sisi hukum. Menyekawat masa agam maka berlaku aurat uragam, menyekai tebit kelamin urinang maka berlaku hukum urinang. Bagaimana dengan konsa muskil? Konsa muskilnya pada seseorang mendapat 2 alat vital, tapi kedua-duanya tidak bisa digunakan alat vital. Aib, cacat, gekun muskilat, maaf tak pegah. Nah, tapi hana fungsi. Nyan gepenan konsa. Cuman pakan gepenan konsa wadih tadi 2 sisi, wate urinang, status urinang, tapi ganyan tetap tidak bisa dilakukan keperempuanannya karena aib mana. Hana sempurna. Menanci laki-laki dia ada masa, dia tetap laki-laki, cuman alat vitalnya tidak bisa difungsikan karena kecilkah, maka disebutlah muskil wadih. Kiban hukum aurat urnyan di dalam salat, konsa muskil hukum ke perempuan. Bahkan kadang tiba-tiba tengah kesalan terkajik ke urinang, jadi auratnya masih standby, jadi sah. Karena di dalam hukum 5 fungsi, salah satu adalah harus ada kepastian. Menyatakan aurat laki-laki, datang perempuan berarti tidak ada kepastian, maka di dalam hukum menjadi batal demi hukum karena tidak ada kepastian. Di dalam hukum selalu melihat adalah kepastian hukum. Kita lihat dalam salat. Ragu neo salat nyopet polimang. Dalam pikiran kata semayang luhur. Ragu nyopet polimang yang nyambut doi pet. Ragu antara pet dengan hai. Nyan yucok lah ya. Bahkan logika hukum seperti itu menyatakan hai pasti merumpak pet. Tapi menyeragu antara leher dengan pet tacok leher ham merumpak pet. Hana pasti ya. Maka menyeragu dalam salat nyepet pun semayang luhur. Ambil yang ringan dari keduanya. Mesti ragu 2 dengan lehernya nyebut 2. Menyeragu antara pet dengan limang yang betul pet. Karena gicok yang lebih kurang pakan, menyatacak yang lebih kurang uka pasti merumpak, tapi menyatacak uka seandaikan atai likut hana merumpak. Yang gekun kepastian hukum menyamanan konsa wadih
konsa muskil di dalam salatnya. Pertama konsa wadih, kembali kepada status kewadihannya. Kajelah dihagam geuragam, kajelah hinang geurinang buka. Monya dalam salat kajit gicok keuragam keurinang. Seandai meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, status dia, status si konsanyo inang kuagam. Nyan gicok ku hukum muragam. Bahkan karena kepastiannya adalah menyajatah uragam dua urinang sabok. Menyatacok jatah urinang seandai uragam gadah sabok jatah. Ana pasti. Maka gicok kepastian ke hukum laki-laki. Dalam salat hukum perempuan. Mana dalam hukum pakon mitan yang legop terjadi ilat hukum, logika hukum dalam bahasa yang lain, atau miata pertajam dalam falsafah hukum untuk mendapat kepastian dan kejelasan hukum. Jadi hukum hanya ragu-ragu, harus ada kepastian dan kejelasan. Itu sisi oratnya. Yang lain menyangkut dengan ya suci tempat, sudah kita maklumi. Mengetahui masuk waktu itu sudah kita maklumi. Menghadap kiblat itu juga syarat, mungkin tidak banyak persoalan lagi. Adapun kiblat itu terjadi dua perkara. Pertama kiblat pada hati, kedua kiblat pada muka yang disebut dengan jihad dada. Dalam hati kemana saja nawaitunya itu dibenarkan. Cuman di dalam kiblat harus menghadap arah tertentu, yaitu ke barat. Bahkan tanya di Indonesia harus menghadap ke barat. Secara geografis bumi, Indonesia adalah dengan tabanding dengan Arab, ditanya in the west, berada di posisi timur, maka kiblat ke wilayah barat. Bagaimana orang Maroko, orang Jepang, kan beda. Makanya waktu tajak warap gede, bak tengahnya Kaabah, nyan urang gedang radno radi. Hana istilah le sama deng ke barat, hana le istilah tunong baru hinan. Karena yang dituju adalah Kaabah. Jelas Kaabahnya. Jadi nyo Kaabah yang belahno kena ke, yang ino kena ke, yang ino kena ke, yang ino kena ke. Menan ke letak dunia. Menyamanan padi dua Kaabahnya. Tanging dalam geografis dunia, Kaabah itu berada di tengah-tengah titiknya dunia. Ada 10 keajaiban dunia, salah satu adalah beradanya posisi Kaabah. Jadinya berada pada tengah-tengah bumi. Jadi menyertai barat bumi dalam bentuk lingkaran dalam istilah ilmu matematik aljabar. Maka ino tak perlu angka. Watita puta mandum-mandum iwa bak tengah. Bak tengahnya ke Kaabah. Maka kenapa dalam Islam harus menghadap kiblat? Itulah titik sentral, itulah tempat pemersatu yang tidak boleh diganti-ganti arah kiblat. Maka di satu sisi kiblat itu adalah kepatuhan, di sisi lain adalah ketertiban format dalam ibadat agar searah. Maka hanya tak gantau, hanya tak pegah. Ilung yang penting kan hati ilung hadap ke Tuhan, ke utimu hanya. Pakon lipat han merumpa. Maka bak Kaabahnya ke simbol dunia, simbol pemersatu, simbol dari seluruh bangsa dan kulit dan sukunya. Maka bolehkah Kaabah selain Baitullah? Bolehkah haji selain Baitullah? Tidak. Baitullah yang dimaksud adalah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang arsitekturnya adalah Jibril. Jibril perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah yang tahadiri mesti Ka'bah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, itulah maksud kiblat. Tidak boleh pada tempat yang lain. Seandainya dalam dunia hari ini orang berkata, untuk apa kita menghadap ke sana? Haji harus ke Ka'bah. Kan tak fotokopi paste mentang tak ceplak.
Paduk tinggi Kaabah, paduk lebar Kaabah, tak pegat persis sama. Tak pegat Kaabah masa Indonesia, tak pegat di Munas. Hanan trilai haji, tip ton dia jauh haji Munas. Sahkah haji? Tidak. Kenapa? Bukan Kaabah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena titik dunia bukan di Munas. Demikian juga orang Aceh masa pegat Kaabah di Belang Padang. Sahkah haji? Tidak. Kenapa? Karena bukan Kaabah pemersatu, bukan Kaabah titik dunia. Itu Kaabah cuplikan, Kaabah pura-pura. Oh, nak Kaabah asrama haji di pegat Kaabah, itu Kaabah simulasi, bukan Kaabah hakiki. Makanya di dalam hukum wate kurban, terjadi pertanyaan, banyak pertanyaan, selalu bertahun-tahun. Apakah sah kurban anak-anak di rumah sekolah? Sementara masing-masing diberikan 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Artinya satu kambing bukan lagi satu orang pemiliknya. Satu kambing punya tajuk 20.000 tapo, berarti saboh kambing 2 juta, berarti po kambing 30 ro, ya kan? Mau tetanit kiban. Itu bukan hukum kurban. Bolehkah dilakukan? Boleh, tapi bukan hukum kurban. Itu namanya simulasi kurban. Bahkan kepenan simulasi kurban, karena dalam simulasi adalah contoh. Seorang guru memberi pendidikan kepada muridnya, memberi contoh kepada muridnya, ingin mengatakan, wahai anak muridku, bulan ini adalah bulan pengorbanan, bulan kurban. Inilah caranya. Tapi dia bukan hukum kurban. Ini namanya simulasi kurban. Jadi menyamanan tajuk 10.000 bak rumah sekolah setiap tahun guru, itu namanya simulasi kurban, bukan hukum kurban. Menansi Kaabah yang dipegat seluruh provinsi ada, itu Kaabah simulasi. Kan Kaabah ubi buat. Tahu menyamanan syarat salat wajib menghadap kiblat. Oleh narumus, apakah yang kita hadap itu in? Terjadilah pada waqi'i dan pada wilayah dhanni. Menyatahadap hanya arah in semata-mata, pasti hana tatemeng terut. Bahkan orang di dalam udara, pesawat udara, wate kesalat kah hana payah kebercerua pengen. Ipak urung di udara, ipak ilangin. Kaabah ipak yu, nak payah cerup. Kan ana. Maka dari bawah tempat Kaabah sampai ke atas adalah sentralnya, titik ke sana. Ana payah cerup. Kanannya gekeun adalah kiblat pada jihad namanya, pada sisi. Maka jihad tak salat di udara, anak perlu tajrub walaupun Kaabah hiup. Dua sisi Kaabah kiblat kata pahami. Adapun dinamai kiblat muka itu kepada Baitullah, baru sisi badan, ya. Tiada seumpama suatu jua pun wajib adanya, dan mustahil ia tiadanya. Jadi persoalan badaniyah itu adalah masuk dalam rukun fi'li. Dalam ibadah nasiga sisi rukun salat, ada rukun kalbi, ada rukun fi'li, ada namanya rukun qauli, fi'li, qalbi. Jadi heboh belah rukunnya gebagi ya. Dah yang rukun qauli, perkataan. Rukun fi'li bisa diukur perbuatannya. Bagaimana dengan rukun qalbi? Hati, niatnya kemana?
Tiga unsur itu harus terdapat di dalam ibadah salat. Jadi menyamanan kiban tanah hukum tanah bahawa salatnya memenuhi unsur, ada instrumennya, yaitu terdapat tiga hal tadi: rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Menyamanan rukun qauli dan rukun fi'linya harus terukur. Tah arah kiblat di terukur, maka kepeganglah arah kiblat. Jadi tanya Indonesia ji menghadap ke barat karena tanya berada di posisi timur. Punya orang Jepang lain tau. Buka punah pertanyaan ini sebelum tatamang di dalam rukun salat pada intinya. Ini masih perkara di luar salat karena belum selesai. Baik. Syarat salat mana kan menghadap kiblat. Wati hana tato tak istihad kan? Zan, tak sangka ho. Nah, hukum sangka, teori tersangka itu ada rumusnya. Apa rumus teori sangkaan? Di dalam teori hukum adalah dzannul khata la yu'tadu bih. Menyangka yang salah tidak dihitung. Kembali kepada kebenaran. Karena masih dalam waktu salat harus salat balik. Kecuali kabeh hotel salat kan selesai. Jadi menyata sangka yang salah ya salah. Dzannul khata la yu'tadu bih. La yu'tadu bih berarti hendak hitung pekerjaannya karena salah sangkaan. Di dalam dunia modern hari ini kita tidak lagi repot ketika ada HP, tinggal membuka Google, membuka aplikasi kan, aplikasi kiblat, cereng, langsung di cereng itunya kena. Oh nya watna salat mesti tajak ho. Dah bedah dari Aceh dah berangkat Kalimantan. Antara Aceh dengan Kalimantan kan beda waktu, hampir 1 jam kan. Punya wilayah yang beda 2 jam punya awak Papua kali. Nyan Indonesia bagian bu, bagian timur. Nah 2 jam beda. Itanya pukun kata jak opat saya, pukun awaknya kan. Itanya ino matang je, awaknya karak subuh. Nah, jadi beda. Aceh dengan Arab Saudi juga beda 4 jam. Dengan Sinai beda 5 jam. Nah, kiman cara terdepu watayaka itamang menyailikut kali tanda alamiah. Kuyu puduku. Buka malam tanya taih bah hotel di Sulawesi di Kalimantan yan pada temanya pada cok rungkat. Buka Google Map. Buka Google dalam aplikasi waktu salat. Tinggal kita tekan subuh waktu Kalimantan. Dan tahu kita biar. Nah, jadi menyamanan menyediakan alat, menyediakan fasilitas untuk mendukung mengetahui juga sebuah kebutuhan. Menyajamun hana adanya, dia pakai tongkat. Siapa gelang tongkat? Habis sikretnya mesti panjang padu 3 meter. Bayang perut 3 meter. Berarti kaitan mengwati asa, kabih hotel ho. Monya inau hana payah tungkale tengah uji. Jadi menyamanan ke terjadi dalam teori hukum al hukmu yadurul ma'al ilat wujudan wa adaman. Jadi hukum itu kembali kepada kondisi wilayah. Wilayah jamun awal ketahui waktu mana, jamun orangnya tak ketahui waktu dengannya. Menyamanan fasilitas yang mendukung kenan, yang mengetahui artinya maka harus ada. Lahirlah teori hukum berikutnya, man la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Hana mungkin hana atanyan tinggal handa depu kewajiban kecuali dengan atanyan, maka puna atanyan menjadi kewajiban. Orangnya cikalan taik pesawat menyahana HP Android hanja kan karena inan mandum, inan tiket, inan vaksin, inan laporan kan halita be manual.
Yang mana HP hari ini adalah sebuah kebutuhan bagi mereka yang di dalam perjalanan. Mungkin mereka tanya hana tajak tahu, hana masalah apa, hana muskilat. Karena kiblat kata Tuhan dumpu, wate kata Tuhan, cak bangunnya kayu mana? Berarti kamu grip. Kiban mana? Kabih wa lampung kamu grip. Kagak buka puasa. Cuman donya orangnya imuthu laram. Muthu kaje buka puasa. Buka je tak pegah tanya negeri syariah lagi kan. Munya tajak kedai Amsterdam pai muthu ada ya. Kanada pandai muthu ada ya. Ia cahnya nai muthu laramnya. Wate buka puasa, wate imsa imusu. Munya tajak Papua pandai nai muthu. Nah, jadi kembali kepada alat-alat tadi, itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk menentukan waktu salatnya, kiblatnya dan seterusnya. Jadi menyamanan punya kata sangka salah ya degap hai ho ni salat benar ho ke gani gede punya salat gede lu nak fikir kiblat ngiang nawate mendang Munya terjadi dalam luhu, nawate luhu mendang salat balik. Munya kabeh ada masalah le. Mesti kiban kejadian Nabi. Kali dah semayang luhu, sijim kemudian baru truk ngon. Kaitan mangasa. Tak pegah apa? Kiban jera kali semayang luhu. Ka mahu ke? Kude. Puwa bah hedone. Puwa ke gede. Udah di belah. Wate kai tu bit hanale nyan baru berlaku ada yang tak lakukan istihad mana menyana watenya tak bisa. Baik syarat salat mana kan menghadap kiblat ini untuk mengetahui kenan kiblat kedih kiblat so ketahuian po personality po bersifat umum. Monya bersifat umum berlaku umum. Monya ketanya yakin ketanya kedih sira hana berlaku umum. Itu namanya hukum bersifat personality. Dia tidak berlaku untuk umum pekan. Yakinnya haimat legap. Maka hukum kembali kepada SOP standarnya. Punya masyarakat memang kalau ada dasar indikator, dasar ilmu, dasar ilmu falak segala macam kenan kiblat. Kitanya hana yakin dia kenan. Kakak bagi kitanya baik taikut kanyan, me hana yakin dia. Tapi masyarakat umum berlaku SOP mana? Karena hukum berlaku ke publik adalah berlaku SOP, adapun personality kembali kepada keyakinan masing-masing. Sama dalam hukum puasa. Di dalam metode istimbat dalam puasa terjadi dua metode. Metode namanya metode hisab. Metode ru'yah. Metode hisab adalah metode hitungan. Nyo 10 tahun ke tatujan pajan puasa ini. Rumus apa yang digunakan? Metode hisab. Dihitung. Rumus bahasa Arab dalam sebulan 10 huruf. Urangnya pura idang puasa. Tak kali leplu pak ida taweng dari rumusnya merumpa. Adapun metode ru'yah tidak berlaku seperti itu. Wate kaitamang bulan baru berlaku. Maka setiap tahun pemerintah kenapa harus ada tim ru'yah namanya, tim isbat, 2 menteri agama serta stakeholder lainnya yang ada hubungan ormas dan OKP yang ada hubungan dengan keahlian tentang ilmu falak. Kiban padu uronya upuk ji padu wi lang kebuliannya ada rumus dia. Rumus inilah yang disepakati. Kalau 3 ke bawah tidak dihitung masuk hari, 3 ke atas disebut hari. Maka menyamanan dicok kesimpulan berdasarkan ru'yah hanade karena ubud de maka galam kita mempuasa. Sebaliknya rumusnya 3 ke atas terlihat wajib puasa karena melihat bulan. Timbullah hadis Nabi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Anda puasa karena melihat bulan, Anda buka
karena melihat bulan. Pertanyaannya, siapa yang melihat? Apakah tanggung jawab kolektif bersama atau personality? Bagi hukum dalam negara wajib secara kolektif. Yang bertanggung jawab adalah hal ini Kementerian Agama wajib memberi jawaban kepada publik bahawa puasa jatuh tanggal bulan hari bulan karena matahari berada pada ufuk sekian derajat Celcius. Ada sebagian masyarakat hanya yakin ni, oh itu hanya yakin, nyo hanya tamang dalam puasa, boleh bagi personality dia. Tapi hukum yang berlaku bagi umum adalah hukum kesepakatan. Jadi macam mana? Bila semuji kalagayan hanjat tak perdah kayo. Hana yakin gap ke kayo. Igau kai gunakan alat-alat kudih mesti kiblat. Menurut kita kat, tak bagi kita yo baik. Silakan secara personality, tidak boleh menghambat yang kolektif. Mana dalam hukum. Makanya negara ni hanji idrap urang mesti ladung kagak puasa ura pulin. Eji idrap karena ada dasar. Pakai rona puasa ura pulin. Kelompok je ura pulin. Nah dasar ji dua mana? Sumu li ru'yat di sabah metode adalah hisab. Lalu dari dua-dua ini mana yang lebih bagus? Kedua-dua metode digunakan oleh tim khusus. Menghitung juga dia lihat, ru'yah juga dia lihat. Bahkan ru'yah hari ini bukan dengan mata los, ada alat dia yang bisa menerobos ke alam langit. Menyangkutanya dia acara hebat di Lhuknga. Nyan setiap tanggal 20 sekurang tim ru'yahnya kaik kan. Ropong. Dia kerja enak angka itu duit. Paduk anak bulan. Nak rumus ini. Paduk derajat yang kita mang ke besok, paduk derajat nyan payah dah pelajari lumus. Kan banduh laju dak pegahnya ka puasa hana. Nah rumus droi. Sama lagi ibarat matematik gitu. Terdapat 4 di dalam ilmu matematik, di bawah 5 tidak dihitung 1. Di bawah 6 dihitung 1 kan? Paduk 1, 2, 3, 4, 5 tengah 6, 7, 8, 9, 10. Di manakah berada posisinya? Di bawah 5 berarti hilang 1. 1, 2, 3, 6 hanya terus 10 hanya ke sini. Dalam rumus matematik dihitung 1 karena sudah melebihi setengah. Nah itu rumus-rumus di dalam ilmu ru'yah. Jadi menyamanan kembali yang ada mana menyadro teh hana yakin gak kedro teman-teman. Beda ikut yang betul hana yakin, tapi harus ingat yakinnya benar dasar, benar indikatornya, dasarnya apa? Menyurung puasa mana kan dasar hisab. Makanya sering terjadi katanya di Indonesia ada kelompok awal ke puasa 2 orang. Nah kelompok telat ke puasa 3 orang dengan pemerintah. Hana sama. Boleh tak? Boleh. Hana mesti sama dengan pemerintah. Karena masing-masing punya prinsip keyakinan, tapi harus ada dasar. Dan yang lagi pakan rona puasa ura Sabtu mesti. Pemerintah ura Minggu mesti. Oh, ilun menurut ilun kadeh bulan. Dan yang lagi deh bulannya kiban cara ni pakai. Pu mata ulai puna alat di rona. Hana alat. Ada banding tu hukum. Yang melihat memakai alat dengan tidak memakai alat, manakah yang lebih kuat? Kan sama dengan mata katanya. Takalan dengan mata manual dengan tak pakai kacamata kan beda. Pakai tak pakai kacamata rayuk dia kan. Membantu. Wah, mutamah dia. Nah, jadi itulah rumus-rumus di dalam konsep-konsep hukum. Jadi menyadro dengan yakin gak kekedro teman-teman. Menang hanjit tak tajih kegap kan. Cuman yakin mana harus tak fahami benar dasar. Lambat istilah Aceh mana pedang beneng basah. Ana si ana yakin koi long keun. Yakin mana benar dasar me tanya yang legop hai. Pakan mai rona hana yakin kiblat kena. Mono dalam rumus kiblat mono sekian derajat sekian.
Itu kena sekian. Jadi nak ilmu, silakan. Kalau anda paham seperti itu, ya anda sendiri lakukan seperti itu. Tapi orang lain, karena dia ada rumus SOP-nya, berlaku SOP. Ya. Jadi lamarah kiblat itu kan beda-beda cid, kan? Jadi na rumus cid padu derajat. Menyo katanya di Aceh kan si kurang derajat, tergeser dari garis katulistiwanya. Baik, di dalam hadis yang nak pegah yang membedakan orang salat yang memiliki nilai dengan yang tidak ada pada menutup kepala. Jadi menjadi dalam salatnya tutup kepala beda dengan orang hendak tutup kepala. Itu sisi sunan, bukan sisi batal sah, batal jamaah, bukan. Jadi menyata pakai kepiah falaji lebih tinggi, karenanya bahagian dari pakaian Nabi menutup kepala. Nabi gipenan surban. Oh tanya hana truk tingkat Nabi, hana mungkin dah pakai surban karena beda grade. Paling tidak benar tutup. Dalam hadis yang lain disebutkan apa beda jin dengan manusia di dalam salat, ada pada menutup kepalanya. Dasar inilah oleh ulama-ulama dulu di dalam salat you pakai kepiah paling kurang. Nah, pakai serban lebih afdal. Mami yang tanya tak pakai serban kadang sebahagian buat tu hana cocok mesti gadah serban ngalain masalah dah. Disesuaikan paling kurang nah kepiah. Bukan peci itu menghalangi saf tidak. Cuman di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia aksi, tujuan ganyan kadang menabi tim-tim orang, dia pegah bahasa lain, bahasa tahdid, kupaya. Itu sisi metode pendidikan, sisi mendidik orang kena kata tahdid orang, tujuannya ganyan bipati. Orang Aceh kan tering, kakli yuk kujuk ke maaf. Pertanyaan, nah maaf. Cimita rumus benar maaf. Nah. Tapi di orang Aceh rata-rata bahasa haji maaf. Kakling ujuk-ujuk maaf. Baik ke pati, nyantru maaf habis. Itu apa dalam bahasa pendidikan? Itu litahdib. Ada pelajaran di situ. Tujuan kan kena pegang. Hai, waktu salah nak pakai hai kepiah. Tempat itu ni yang tak tujuan. Demang kepiah. Pakan mihan ada piah orang hai pati. Cuman dunia orangnya mau balik semakin dah payah semakin hai pati. Jikalau orang merokok, yang merokok jikalan bak perlu rokok pui gambar. Nyo deh nyo, rung kan? Orang merokok rung kan? Pakin ke karat ke perlu rokok. Hai pati. Kita masalah cik. Jadi artinya bukan jarak sah bukan. Karena jarak sah tidak ada hubungan dengan menutup kepala dia. Cuman menyesunat YouTube boleh betul. Karena syaitan di dalamnya beda aja. Anak abah anak tu ulai. Yang terkena hadis-hadis tentang faedah surban. Faedah tu ulai. Pakan bak semajid masih sebahagian semajid, tidak semua masjid disediakannya. Yang kan muno di dalam tata bahasa sosial, kadang agama juga dilihat sisi sosiologisnya. Mesti muno, tira orang kanto ge pakai baju dinas dengan hana beda enggak? Waktu dia adang yang hana pakai baju dinas, nah masalah. Cara psikologi bermasalah kan? Iga berapi ke deh mandum na embel-embel sifat tu truk ganyan baca jauh belang enggak jauh kenan. Nah masalah tidak disiplin, tidak rapi. Bagaimana di dalam salat ini tidak rapi? Nah, kan ada logika falsafah hukum juga di situ. Ada psikologi hukum. Maka di dalam hukum itu banyak sisi yang dilihat. Ada falsafah hukum, ada psikologi di dalam kajian hukum. Ada pertimbangan-pertimbangan sosial di situ. Jadi itulah muncullah dari berbagai sisi baru ulama mengambil kesimpulan yang menanpu mana sunat, mana makruh. Maka miatan yang legap hukum orang salat bila hendak pakai kepiah atau hendak tu ulai makruh berarti. Maka tidak mencapai grade kedisiplinan. Nah, jadi rata-rata orang katanya pakai nyan.
Apakah kealiman itu dipicikan? Tidak. Tapi sebuah adab kebiasaan menjadi sebuah nilai. Urang hana cara mbak tipatu, urang hana cara mbak pakaian. Tapi pakan tajak sekulam yang hana ada pakai batu hangga bidamang. Pakan tajak sekulam yang pakaian hana sama nganggau guyu ya awal. Mendeh takun mbak gurunya. Hai, jarang kengkan mbak batu. Jarang kengkan mbak bajai. Lain masalah. Ini bicara kedisiplinan, ini bicara ketertiban, ini bicara keseragaman, ini bicara identitas. SED-nya mono identitas. Menyabak kanto A mono bajai, polisi mono bajai, tentera mono bajai, di security mono bajai. Pakan beda-beda bajai, identitas. Kapan dia pakai baju itu? Ketika berdinas, karena identitas. Menyai rumah, di rumah tak pakai baju lengkap, baju tentera, urusan. Nah ya urinang urinang. Nak payah dah pegah, lung tentera, nak payah pegah. Yang kerja tetap je, monya di dalam rumah dak bintang put tetap lalu ngaurinang. Pakan hana berlaku dinas sinan aja. Nyo bintang put nak bintang kajian ke jin jeneral, put nak bintang ke jin jeneral. Ram yang pangkat tentera dimulai dari jin, let jin, my jin, bri jin, jin jeneral. Yang kajian jin ke bintang. Di rumah nak berlaku bintang. Hana. Ideh kan tu bak dina. Hormat komandan. Kan tu kan. Mai rumah dia dah kun hormat komandan. Hana. Jadi menyamanan pakaian tadi adalah di satu sisi bicara identitas, di sisi lain bicara kedisiplinan, bicara adalah keseragaman, bicara penyengajaan. Jangan ngudung tejakan tu pakai baju ni kan sengaja. Bukan punya tajak kena semua masjid hanya menyengaja kita. Yang gekun perkara psikologi. Ya, jadi menyamanan bukan karena tidak nyan batal sah tidak. Kan? Cuman cara urang pegahnya mungkin mana gepuya. Nafala erone. Tok piahnya yang gekun pendidikan. Maka jadi dalam agama hanya takalan satu sisi, tawa pegah, pat ke pegah, gepu ke pegah. Jadi teruk kanan punya agama kekalan kondisi kiban sebab mana haji kan hendak dan nilai satu sisi. Kadang orangnya ngejawab ngin tengah kondisi hanagot hanya tacok abangnya cukup bengih kau kanyan karena kondisi watenya kadang harus bengih mah pateh kau tanya sebagai pengalaman uman jahat hal yang cukup bengih padahal kondisinya haruslah kanyan karena tengah gedhet kau mesti lebih pendidikan ke kau. Maka tidak bisa dinilai dalam satu kali. Lihatlah kondisi di mana dan kapan. Maka di dalam acuan hukum juga, pertimbangan hukum juga dilihat. Pakon, kiban. Jadi menyata ikuti sidang Sambu, berbagai sisi sangat menarik. Karena tegai temengut inan. Hakim bermain dalam pikirannya. Ibalik tanya oleh hakim. Itu mula berarti jelas anda pembohong baik. Di CCTV begini, anda membuat begini, apa di otak anda? Didepa oleh hakim yang datang mengenai. Kenapa? Hakim memiliki insting yang tinggi. Hakim ada orang cerdas. Kalau tidak cerdas nggak bisa jadi hakim. Kenapa hakim harus orang cerdas? Karena hakim memiliki 3 hal yang harus dilakukan oleh hakim. Pertama, memahami sisi yuridis. Sisi yuridis adalah disebut dengan di negara Indonesia, dalam negara sipil disebut the rule of law-nya. Pasal demi pasal yang dituntut oleh jaksa harus paham betul dia. Apa benar pasal ini yang dituntut berdasarkan delik-delik hukumnya? Oh, yang dituntut pasal 348, pasal 340. Apa yang membedakan? Sama-sama membunuh. Delik hukumnya beda. Ini kasus 340 adalah delik hukumnya adalah ada perencanaan dalam pembunuhan. Beda dengan tapoh hana tak sengaja.
bak tajak-ajak alat samputan ka tepoh gop mati. Beda dengan hukum perencanaan. Hakim membaca dia. Pertimbangan hakim kedua adalah bicara filosofis. Apa yang diutarakan oleh saksi ahli, oleh korban atau tersangka, hakim semuanya menyimak dia. Pergi pegah. Cocokan dengan taidih dengan BAP. Punya nalar hakim itu. Hakim punya kewenangan ketika disebut dengan hukum sosiologis. Bukan menyiasat atau putuskan hukum sekian, cocokan. Dia orang miskin, dia mengambil harta orang, lalu kita vonis hukumnya tinggi. Maka pencuri harta yang sama tidak urang icok saboh kameng, di dalam keputusan hukum berbeda-beda. Itulah pertimbangan sosiologis pada hakim. Sering kejadian si A cuma no, si B cuma no, si C cuma no. Bahkan hukumnya beda-beda, kan? Taruhlah si A berlun, si B 5 berlun, si C si tun betul. Bahkan beda. Sedangkan manuk sama cua. Nyen pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis dia melihat yang mencuri itu siapa. Kan beda dengan orang yang tidak dikenal. Maka istilah dalam dunia tokoh itu menjadi persoalan yang lain. Karena merusak citra negara, pejabat negara merusak negara, maka dikenalah pasal yang lain atau disebut junto lah dalam istilah pidana negara. Jadi pasal berlapis. Jadi menyamanan hana pakai kebiah kan berarti relasa kan menyataja kedih Arab urang tawam tiroh nak kepiah kan, nak kepiah bahkan hantar tawam karena hanjir berpakaian yang mencop kan, pakaian ihram. Jad pat dan semayang yang jid doa, mandum baca alam semayang doa. Oh, kurunci di antara waladhdallin dengan amin. Ini boleh. Layan bak sujud tapi nak doa ro, kan doa bebas. Hanya doa bebas karena dalam sembahyang kah hanya tamai sesuatu yang menambah perkara dalam salat, menyana kaitan dengan salat baru je. Yang maksud Nabi pertama ku panjang sujud. Nyana doa ro, kan doa lain tak tamah. Wati rukuk bertrip giu mendoainan karena doa mustajabah kan doa dengan doa lain nah doa roi kahanya menyebebas luar di dalam salat hanya bebas karena definisi salat kali malam baro aqwalun wa af'alun muhtatahatun bitakbiri wa muhtatahatun bitaslimi ma'asyurutil maksusah. Dalam bahasa umum formatnya sudah jelas dia. Diawali dengan salat, diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Format itu jelas dia, enggak boleh ditambah dan dikurang. Adapun penambahan yang ada hubungan itu boleh. Maka mesti doa keinginan pertama boleh baca dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab Sirrus Salikin, baca doa-doa di dalam sujud, dalam rukuk, menambah doa panjang-panjang boleh, tapi doa yang ada hubungannya. Hanya doa bebas mesti tengah dah semayang kata doa mesti ya Allah nabi ke berbagah lagu dengkut lung nabi ya Allah berbagah bengkut lung nya hanya tak damah kena iluar je pakannya hanya hubungan dengan salat berarti merusak salat enggak boleh. Jadi ia babah pakan mun ada pegahana batal karena ibabah kan hana najis. Urang cirah tu kan. Hanjir bebas hanjir. Khusus rinci. Hana bebas. Dalam salat enggak boleh bebas. Karena dalam salat terkunci dia. Berbagai gerakannya terkunci, terikat dia. Nyeukeun format. Formatnya hanya ubah-ubah.
formatnya kan definisi. Jadi hanya ubah definisinya. Kan jelas format je. Maka ibadah dibagi dua. Na ibadat mahdhah, punya kitanya murna lebih panjanglah dalam ilmu, dalam istilah je. Na ibadat ghairu mahdhah. Ibadat mahdhah adalah ibadat-ibadat yang sudah ada ketentuannya, formatnya, isinya, tidak boleh diubah. Adapun ibadat ghairu mahdhah, format hak kita yang tidak boleh dilanggar isinya. Mana hubungan ini? Masa subhanallah ampun dosa arti. Yang tak sulit aja. Yang ke hanjir betim tak mah sulit aja. Masa subhanallah ni ampun dosa lu. Yang kenya dan nak pegah subhanallah puarti maha suci Allah kepada abu harti ni pampun dosa halung yang kehanjun yang gekun hana seimbang antara lafaz dengan makna tak pegah a bak lafaz wati tabuh makna b tak salah jaju inti dalam salat hanji ubah-ubah dia jelas real. Oh naga dalam hadis juga geyu panjang doa dalam sujud. Nah doa doi. Kan doa bebas. Maksud nanya salat secara umum mana? Yang kan lehaga. Maya salat tidak lehaga kan? Berarti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maya rame-rame tunggu imam harus lehaga. Yang SOP. Menyasira tu sampai sebelah je. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nyak lama pak sujud boleh. Karena dalam sujud kan mustajabah doa kan. Jadi inti ji hanjit tamam. Bak masalah ibadah munafakan hana batil tak pegah karena ibadahnya suci kan yang boleh dan pegah. Beda dengan darah. Ibadah suci kan? Maka sah. Monya orang Arab, monya kadang mengeluh je. Awaknya si nanti su langkih awak Arab. Yang adat awaknya. Jadi waktu mengeluh icoknya tu ibu langkih. Ya langkih ibu. Apa? Karenanya kan persoalan kebutuhan manusia. Kan tak sengaja je kenan kan? Ya, kamu sering belajar dengan Syekh Arab. Ilun belajar tafsir dengan Syekh Arab iji nyan pokokun tetap ditisu langkihi hotel geluh aja je hanai rudah katanya mi tanya kan minta bineh le kan waya hana icok aju solo langkih betul bagi je ada masalah riba tapi mi tanya kan mata geluh ilmu langkih. Hai sebabnya kan posisi dengan salat kan. Gimana ni aja. Nyan keun cara baik karena waktu yang memisahkan kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang baru kita bicara tentang rukun sembahyang yang wajib diketahui ya. Jadi menyangkut dengan syarat sudah kita anggap selesai perkara eksternal di luar salat. Baik, bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.